Selamat sore. Di saat ini saya menjalankan tugas praktek mata kuliah untuk mewawancara Pak Guru sebagai supervisor dalam mata kuliah ini. Jadi di sini ada 3 pertanyaan yang hendak saya tanyakan. Pertama, apa alasan Pak Guru memilih profesi sebagai guru? Ya, terima kasih. Uh, Memang ini suatu komitmen bersama dengan orang tua, tapi pada prinsipnya kemauan saya sendiri untuk memilih profesi sebagai seorang guru, tetapi juga bukan sekedar mengejar profesi sebagai seorang guru, tetapi menjadikan pribadi menjadi guru profesional. Nah, dengan demikian suatu keinginan bahwa dengan keterampilan sebagai seorang guru ini dapat menjadikan anak bangsa untuk memiliki pengetahuan keterampilan dan dapat menyesuaikan dengan perkembangan sehingga di kemudian hari nanti mereka bisa menjawab kebutuhan di tengah masyarakat. Sebab walaupun memang akan nanti menyelesaikan sesuai dengan jenjang pendidikan, tetapi dalam hal ini menanamkan konsep pengetahuan bagi anak-anak bangsa khususnya yang ada di sekolah ini sehingga mereka dapat beraktivitas di tengah kelompok masyarakat dan mereka tidak nanti bertindak bertutur kata sesuai dengan apa maunya mereka, tetapi dalam hal ini dikendalikan oleh keterampilan pengetahuan itu sendiri, dimulai dari hal spiritual keagamaan, akan tetapi kemudian seterusnya sebagaimana mata pelajaran atau akademik yang disajikan, ditanamkan melalui konsep-konsep pengajaran yang mereka terima sesuai dengan kompetensi dasar yang diajarkan kepada anak-anak ini. Demikian untuk sementara, terima kasih. Yang kedua, apa saja kendala yang dihadapi oleh Pak Guru selama menjadi guru di sekolah? Ya. Oke, berbicara kendala, yang pasti bahwa suatu kemajuan bahasa banyak permasalahan atau kendala yang menjadi penghalang. Tetapi bukan berarti dengan kendala itu kita diam di satu tempat atau diam pada permasalahan tersebut. Akan tetapi ada banyak komponen yang saling terkait satu dengan yang lain, seperti mata rantai untuk dapat menyukseskan. Kendala-kendala itu seperti ketika anak mengikuti orang tua mereka kemana perginya, kemudian anak-anak mengalami gangguan kesehatan, kemudian mereka dalam hal ini di perkembangan sekarang terganggu dengan kemauan untuk memiliki gadget dan atau HP yang tidak dapat dikendalikan oleh orang tua itu sendiri. Akan tetapi dalam hal ini ketika ada kerjasama dengan masyarakat, pemerintah, orang tua itu sendiri, maka jalan keluar didapati sehingga pendidikan dapat berjalan sebagaimana yang diharapkan, sehingga tujuan-tujuan tertentu yang bisa dicapai dalam rangka peningkatan mutu perkembangan anak-anak itu sendiri secara keseluruhan, baik karakter maupun ilmu pengetahuan keterampilan mereka miliki. Dengan demikian maka tahapan-tahapan yang ada di sekolah mulai dari kelas 1 sampai dengan kelas 6, ketika saya menjadi pimpinan kepala sekolah tapi juga menjadi guru dalam hal ini, setiap tahunnya anak-anak berhasil untuk mengikuti evaluasi belajar tahap akhir dan mereka tamat dalam pendidikan dasar, khususnya sekolah dasar. Iya. Dan untuk pertanyaan yang ketiga, selama Pak Guru menjadi guru mengajar di sekolah, bagaimana cara Pak Guru menciptakan suasana belajar yang disenangi oleh anak-anak? Ya, saya senang jika mendapatkan pertanyaan seperti ini sebab memang sangat menyentuh motivasi saya secara pribadi sebagai seorang guru, sebagai seorang kepala sekolah. Bagaimanapun anak itu ketika mereka
belajar dengan senang. Kalau perkembangan sekarang ketika berada dalam COVID, disebut merdeka belajar. Merdeka belajar itu berarti mereka dengan senang belajar, tetapi juga jangan kita lupa bahwa interaksi belajar itu dengan menggunakan multi metode, tetapi juga media belajar yang sungguh sangat menjawab keinginan anak-anak untuk belajar, sehingga mereka termotivasi dan dapat mencerna dengan presentasi yang diharapkan untuk kemajuan pencapaian anak-anak untuk menguasai setiap mata pelajaran ataupun akademik. Dalam hal ini mereka punya kemauan yang sangat tinggi sebagaimana yang sudah diatur ketika di kelas, sementara belajar tetapi juga mendapatkan tugas-tugas, kemudian proyek belajar, mendapatkan tugas-tugas membaca. Saya beri contoh seperti itu, sebab memang kalau melihat sistem penilaian sekarang dengan aplikasi yang ada banyak hal yang harus dipenuhi, dan itu memang terpenuhi dengan baik, sebab namanya penanaman konsep, dia punya tujuan untuk keberhasilan, tetapi juga anak-anak dalam hal ini mereka memperoleh semangat karena mereka merasa senang dengan interaksi penggunaan metode dan penanaman konsep sesuai dengan tahapannya, mulai dari konsep-konsep dasar, kemudian dikembangkan bahkan pun sampai pada pendalaman materi. Jadi ada tahapan-tahapan sehingga mereka tidak jenuh, tidak merasa bosan, tetapi mereka semakin menyegar. Apakah kami misalnya anak-anak, mereka bertanya apakah hari ini harus ada pekerjaan rumah atau tugas, tetapi itu setiap harinya selalu dilaksanakan, sebab sistem penilaian tidak cuma pada satu arah, akan tetapi dari berbagai hal, dari berbagai sisi menyangkut dengan penilaian itu. Mereka merasa senang ketika mencapai penilaian mereka yang sangat tinggi, memuaskan, sehingga ketika itu mereka merasa senang, orang tua juga turut senang. Jadi orang tua juga turut memotivasi dengan adanya upaya-upaya guru dengan interaksi dengan multi metode dan media belajar yang sangat diperlukan oleh anak-anak. Sebab ketika kita kurang menggunakan media, ketika kita kurang menggunakan metode yang secara tepat, pasti akan kurang mengena sasaran. Akan tetapi pemanfaatan media dan penggunaan multi metode ini sangat sinkronisasi dengan materi ajar yang punya tujuan untuk mencapai supaya kriteria ketuntasan belajar dapat terpenuhi oleh anak-anak kita, sehingga mereka dengan pulang dengan senang, tetapi juga dalam hal ini mereka menjadi tutor sebaya terhadap teman-teman lainnya. Tetapi memang tentunya standarisasi kriteria ketuntasan belajar itu sudah di atas rata-rata, sehingga kami selalu menyampaikan memberikan penghargaan kepada anak-anak yang karakteristiknya terbaik, tetapi juga perolehan prestasinya terbaik, dari tingkat disiplinnya terbaik, dari tingkat kerajinannya terbaik, sehingga semua unsur ini dapat dihargai melalui sertifikat ataupun keterangan dari pihak dinas yang dilakukan oleh kepala sekolah, bernegosiasi, bekerja sama, berjejaring dengan pihak instansi terkait, termasuk juga kesehatan. Sebab walaupun mereka dengan semangat tinggi, dengan sukacita, dengan senang belajar, tetapi juga kami tidak cuma sekedar untuk mengajar mencapai titik-titik nilai yang memuaskan, tetapi juga ada keseimbangan dengan fisik kesehatan mereka, sehingga kami berjejaring atau kerjasama dengan pihak puskesmas setempat, dan mereka berupaya juga untuk membantu kami memberikan sosialisasi, tetapi juga memberikan obat-obat vitamin, sehingga ada keseimbangan mereka dalam hal ini ketika mereka sehat, tapi juga menerima materi ajar juga dengan senang. Demikian untuk sementara 3 pertanyaan ini yang dapat saya jawab dan saya uraikan sebagaimana yang kami laksanakan di Satuan Pendidikan Sekolah Dasar Gemim Tiwoho. Terima kasih. Terima kasih Pak Guru atas waktu yang sudah diberikan kepada saya untuk menjalankan tugas praktek mata kuliah di saat ini. Terima kasih untuk waktu sekali lagi. Tuhan memberkati. Selamat sore. Oke. Tapi juga dengan menghargai bahwa saya dijadikan sebagai narasumber untuk
mahasiswa, sebab ketika ada kunjungan mahasiswa atau fakultas apa saja, maka kami punya buku tamu dalam hal ini harus diisi, sebab ketika nanti akreditasi sekolah merupakan salah satu dokumen penilaian asesor bahwa ketika ada kunjungan mahasiswa dalam hal ini fakultas yang punya kerinduan untuk mendatangi kami untuk mendapatkan hal-hal tertentu berhubungan dengan mata akademik yang sementara ditekuni pada kesempatan ini, maka dengan demikian kami dengan senang hati, sebab pemikirannya begini: ketika ada kedatangan mahasiswa ataupun fakultas-fakultas yang ada di sekitar Manado, Minahasa Utara, maka dalam hal ini pasti ada muatan-muatan berbau pendidikan yang memberdayakan, memberikan keterampilan kepada peserta didik secara keseluruhan, tetapi juga secara khusus bagi kelas 4, 5, dan 6. Demikian, terima kasih. Terima kasih.